Pemirsa, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia, Sudarnoto Abdul Hakim, jelaskan poin sikap Majelis Ulama Indonesia terkait nasib warga negara Indonesia dan Muslim pasca kudeta militer di Myanmar. Dirinya kembali mengajak seluruh elemen Muslim seperti Muhammadiyah maupun ormas lain dan juga organisasi dunia untuk ikut memantau perkembangan nasib warga Muslim di Myanmar. Dan berikut penuturan selengkapnya Sudarnoto Abdul Hakim untuk Anda. Jadi tentu saja Majelis Ulama Indonesia prihatin terhadap apa yang terjadi di Myanmar, karena ini bukan semata-mata peristiwa politik internal di Myanmar, pertentangan antara sipil dan militer ya, tetapi ini ada kaitannya dengan yang paling utama dalam perspektif Majelis Ulama itu adalah nasib dari kelompok etnis di Myanmar. Seperti kita tahu, sebetulnya ada kecenderungan kuat bahwa etnis Burma, kekuasaan di Myanmar itu harus dipegang oleh orang Burma. Jadi tidak boleh ada etnis lain. Nah, antara lain etnis Rohingya itu yang sebetulnya mayoritas berpenduduk Muslim. Nah, dalam sejarahnya sepanjang ini tahun 2000 awal dan pertengahan itu kan itu telah terjadi tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Jadi ada proyek dari militer yang dilakukan militer, antara lain tokoh pentingnya itu adalah jenderal yang mengkudeta sekarang ini. Itu tokoh penting di balik gerakan genosida, genocide, pembersihan etnis, ethnic cleansing ya, yang korbannya adalah masyarakat Muslim, dan itu ribuan itu, dan tidak sedikit juga kemudian karena proyek genosida ini yang dipelopori oleh kelompok militer ini, banyak juga yang kemudian melarikan diri, mengungsi di Bangladesh, termasuk ke Indonesia, ke Aceh, dan sebagainya. Nah, ini menimbulkan masalah tersendiri pengungsi-pengungsi itu. Tetapi yang sangat penting ingin saya garis bawahi adalah bahwa apakah ada jaminan setelah kudeta ini itu ada jaminan pertama terhadap ini yang sangat penting terhadap penghargaan hak-hak manusia, hak-hak asasi manusia. Apakah ada jaminan tidak akan terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara yang tahun 2012, 2016 dan sebagainya itu dilakukan? Dan yang melakukan adalah militer, dan tokoh utamanya adalah sekarang yang melakukan kudeta. Nah, itulah yang menjadi salah satu keprihatinan penting dari Majelis Ulama dalam memainkan peran sebagai untuk himayatul ummah, melindungi umat. Jadi peran-peran himayatul umat itu ya antara lain kita berikan kepada umat Islam di mana saja, tidak saja umat Islam di Indonesia yang karena faktor-faktor tertentu mengalami penindasan. Tidak saja melindungi dari akidah ya, dari keterpurukan ekonomi, tetapi dari ketertindasan ini. Nah, ini kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dan ini yang menjadi keprihatinan, dan karena itu Majelis Ulama menghimbau, mengajak kekuatan-kekuatan civil society kekuatan civil society Muslim paling tidak ya, di Indonesia itu ya ada NU, ada Muhammadiyah, ada ormas-ormas lain yang saya kira punya tanggung jawab juga untuk memantau, untuk melihat supaya kita yakin bahwa hak asasi manusia, hak hidup, hak beragama, ya, hak berkehidupan secara normal itu harus dilindungi. Jangan sampai pemerintahan darurat atau pemerintahan pasca darurat itu nanti justru situasinya lebih buruk. Nah ini, jadi kekuatan-kekuatan
ini. Nah, kita juga menghimbau dalam rilis itu, kita juga menghimbau tentu saja kepada pemerintah dan juga organisasi-organisasi dunia seperti OKI ya. Meskipun tentu saja sekarang beberapa negara bahkan negara-negara ASEAN sendiri juga masih wait and see untuk melihat perkembangan. Jadi memang tidak bisa kita negara-negara anggota ASEAN itu juga tidak bisa melakukan intervensi dan saya kira tidak negara apapun tidak boleh melakukan intervensi. Apalagi di piagam ASEAN itu ada prinsip non-interference principle. Prinsip-prinsip tidak melakukan intervensi.